tidak sampai kepada Nabi, ya, tapi cukup sampai sahabat Ibnu Abbas. Kata-kata karena rojulun yang Quran di Masjidil Madinah. Wakil Ibnu Abbas, ya, qad wada'a alaihi rasul. Faikana khatam Al-Quran qoma fatahawala ilahi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, di Masjid Nabawi di Madinah itu Pak, itu banyak orang baca Quran. Kalau Bapak nanti ada kesempatan umroh atau haji ya, nongkrong dari pagi sampai sore itu di Masjid Nabawi, maka akan Bapak jumpai halaqah kumpulan orang-orang, pelajar-pelajar Indonesia ada, ya, orang-orang Arab ada, tuh, orang Pakistan ada. Mereka bikin halaqah, kumpulan pengajian di masjid. Habis sholat zuhur, habis sholat subuh terus bikin mereka. Kalau Bapak pengen belajar Quran, di sana gratis di Masjid Nabawi itu ya. Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, tamyiz semua ada. Belajar syariat, hukum, pokoknya banyak hal. Saya sengaja mengikuti kegiatan-kegiatan saya Bapak satu-satu, yang baca Quran, yang baca hukum itu saya pelajari seperti waktu kesempatan umroh atau haji di sana nongkrong di masjid aja. Jadi yang belajar Quran seperti itu. Lah Ibnu Abbas ini memantau orang yang baca Quran di Masjid Nabawi sampai kata-kata dia di wadha alaihi rasul, kirim reserse apa pengintai ya, pemantau, kirim sama Ibnu Abbas ini orang penting, jadi punya pembantu, kirim ya, suruh memantau orang yang baca Quran ya, panggil. Lah falamma khatamul Quran, kalau ada di antara golongan-golongan tadi itu yang akan menghatamkan Quran ya, maka Ibnu Abbas datang dan bergabung dengan rombongan yang mau menghatamkan Al-Quran. Sengaja dari jauh dia datang cuma untuk duduk gabung bersama orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Dari sini kemudian ada tuntunan menghatamkan Quran. Hatam Quran tidak wajib, Pak. Bapak tidak harus menghatamkan Quran, tidak wajib. Artinya apa? Kalau tidak menghatamkan Quran, kita tidak berdosa. Tapi sayang, kalau sampai tidak menghatamkan Quran, sayang kalau kita tidak kumpul ya menyaksikan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Kan saya rinci betapa banyaknya hikmah, keutamaan, keuntungan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang duduk bersama orang-orang yang menghatamkan Quran. Ibnu Abbas dia tidak baca Quran, ya, cuma dia kirim pemantau aja, nggak baca Quran dia. Tapi begitu mau khataman dia datang, ya. Ketua dulu bilang samen, gitu ya, datang. Ya. Karena di sana ada rahmat yang Allah turunkan. Wa idza khatamul Quran nazar alaihim rahmat. Apabila ada kelompok golongan yang menghatamkan Quran, maka rahmat akan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik doa yang kita suka baca itu ya, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, sayangi kami, kasih kami dengan sebab Al-Quran. Bahagiakanlah kami dengan sebab Al-Quran. Kita baca itu ya. Allahumma nu imamahu wa nurahu wa hudahu wa rahmah. Jadikan ya Rabb Al-Quran ini sebagai pembimbing kami ya, dan penerang jalan bagi kami. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kami, dan karuniakanlah kasih sayang kepada kami. Kalau kami lupa akan sesuatu, maka ingatkan kepada kami ya Allah. Kalau kami ada tidak tahu tentang ilmu, berikan kepada kami ilmu, dan curahkan
rezeki pada kami. Untuk apa? Untuk senantiasa menadamkan Al-Quran, ya, tilawatahu itu warzuqna tilawatu alail sepanjang malam, wa qurafana dan sepanjang siang hari. Wa lana hujatan, dan jadikan Quran ini sebagai hujah, alasan kami taat padamu ya Rabb. Jadi itu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, dan itu doa khatmil Quran. Kita baca coba setiap hari itu doa khatam Quran. Salah satu doa khatam Quran. Ada 5 ya. Adinus kepada semua tuh. Satu cukup sebetulnya, tapi untuk menyempurnakan ya boleh dibaca semua. Nah jadi Ibnu Abbas itu ada khatam Quran datang dia. Jika ada tuntunannya tuh. Biasanya kalau di pondok di kampung tuh begitu sudah sampai suratan 22 berarti 22 surat sebelum Anas dibayar. Bahasanya dari sana Pak. Wadduha. Jadi sebelum waktu itu stop. Nanti acara khataman tuh ya, baca wadduha sampai Anas. Sampai ada 22 surat. Ya, acara khataman itu bacanya wadduha sampai Anas. Tutup dengan doa tadi itu, ya. Itu tuntunan kalau kita mengadakan acara khatmil Quran. Beruntung Pak, kalau kita bisa hadir pada acara khatam Al-Quran. Sekalipun kita bacanya nggak bagus, ya mohon maaf nih, bacanya nggak bagus. Kata Sufyan, Rasul pernah berkata, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa tata'u bihi alaihi syakun ka'anakul ajron mutafaqin hadis Bukhari Muslim. Kata Sufyan, Rasul berkata, apabila ada orang baca Quran terbata-bata dan berat bacanya, dia susah. Apalagi dan kita kan berbeda dengan lidah Arab ya. Kalau pernah ke Cina, saya pernah ke Cina, itu orang baca Quran itu kacau lah. Kalau kita dengar itu yang udah tidak nggak masuk ilmu tajwid, nggak ilmu ini, tapi nggak apa-apa. Dan dari persiapan itu dapat pahala 2 Pak. Murid saya sudah jadi imam sholat, baca dia, baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan ya? Bilang til. Lengkapi lailatul qadr. Jangan terusin. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Saya bilang tul. Terusin lailatul qadr. Lailatul qadr tul. Lailatul qadr khairun. Dia nggak marah Pak. Tampil aja. Selesai. Lah baca Quran kayak gitu tuh Pak ya, itu dapat ganjaran 2. Bayangkan apa? Kalau kita bacanya mahir. Dia kalau baca Quran murid saya Pak ya, suka ini mungkin matanya kayak rabun itu. Suka pakai kacamata, pakai. Iya nih Pak kacamatanya. Kacamata mau Pak Min. Nah kalau kacamata Min jangan taruh di kepala. Itu orang salah sangka. Bukan mata yang minus, otak kamu yang minus. Otak yang minus taruh di kepala. Tentu sekali. Kata Rasulullah ya. Man sholatan fardhatan kanat lahu da'watun mustajabah. Wa man kana khatmul Quran kanat lahu shadaqun atau da'watun mustajabah. Orang yang telah menyelesaikan sholat fardu 5 waktu itu, dia memiliki waktu untuk berdoa yang mustajab. Paham ya? Kita di sholat subuh itu setelah salam itu Pak, itu waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Minta pada Allah. Kalau di sholat sunnah kan kita nggak pernah berdoa, ya selesai pulang. Tapi setelah sholat fardu itu kita berdoa, minta pada Allah. Waktu sesudah sholat fardu dan waktu khatmil Quran
itu sama waktunya, sama-sama mustajabah. Oleh karena itu kesempatan kita datang di tempat yang ada khatmul Quran, acara khatam Quran, manfaatkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Besar. Bukannya itu kata Rasulullah ya. Man khatamul Quran binahar salat alaihimul malaikatu hatta yumsi. Kalau ada yang bikin acara khataman Quran pada pagi hari, maka seluruh malaikat akan mendoakan kita sampai sore. Berapa kira-kira jumlahnya, Pak? 60.000 malaikat mendoakan kita. Kalau kita khatam Quran tuh, kita khatam Quran pagi hari ini, malaikat akan mendoakan kita sampai sore. Bahkan khatam Quran bilail, sholat alimul malaikat hatta yusbih. Kalau kita khatam Quran di malam, malaikat yang 60 itu akan mendoakan kita sampai subuh. Nah, kita udah tidur malam itu, tapi malaikat terus mendoakan kita. Gara-gara kita khatam Quran. Kita lagi kerja di kantor, pagi kita khatam Quran. Kita masih di sawah, di kebun, di pasar, di jalan tuh. Karena tadi pagi kita khatam Quran, malaikat terus mendoakan kita sampai sore. Apa yang mendoakan?